Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita para hamba. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang keimanan kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkabarkan tentang diri beliau bahwa beliau adalah nabi dan penutup para nabi, dan dengannya ditutup pintu kenabian, dan beliau mengkabarkan tentang wajibnya mentaati beliau serta ajaran beliau berlaku bagi seluruh hamba-hamba mukallaf. Seperti contohnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana an-nabiyyu la kadhiba, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan padanya. Aku adalah putra anak keturunan dari Abdul Muthalib. Ungkapan beliau ini sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu, berstatus sebagai seorang nabi. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, beliau mengatakan, "Ini Abdullahi wa khatamun nabiyyin." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan sekaligus penutup para nabi. Demikian. Lewat hadis ini Rasulullah SAW mengkabarkan kepada umatnya bahwa beliau adalah manusia biasa, salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat hamba, dan bukanlah seorang yang memiliki sifat ketuhanan. Namun beliau adalah nabi, bahkan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a
labinatin wahidatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinatu fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya permisalan aku dengan permisalan para nabi sebelumku adalah seperti permisalan seseorang yang sedang membangun bangunan, lalu dia memperbagus bangunan tersebut dan memperindah,nya. Kecuali satu tempat untuk batu bata, yang itu masih kosong. Lalu orang-orang pun mulai berkeliling, ya, mengelilingi bangunan tersebut dan mereka merasakan takjub terhadap bangunan itu. Sembari mereka mengatakan, tidakkah diletakkan satu batu bata ini pada tempatnya? Maka akulah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lewat hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permisalan antara diri beliau dengan para nabi, yang itu layaknya satu bangunan yang begitu indah, begitu menakjubkan, namun ada satu tempat yang kosong, tidak diletakkan satu batu bata di sana, sehingga ini mengurangi keindahan bangunan tersebut. Dan ternyata batu bata yang untuk menyempurnakan bangunan tersebut dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan batu bata yang masih kosong tersebut, maka dengan diisi pada bangunan itu, maka sempurnalah bangunan itu, dan beliau adalah batu bata yang terakhir tersebut. Dengan batu bata menjadi sempurnalah, ya, dengan batu bata tersebut semakin sempurnalah, ya, bangunan tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi, dengan diutusnya beliau, maka ditutuplah pintu kenabian sehingga menjadi sempurnalah kerasulan, demikian pula kenabian. Dan tentunya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW semakin sempurna pula ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, embankan kepada para nabi dan rasul, dan terkhusus Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi dan rasul yang telah Allah utus tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan beliau bersumpah, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai ketimbang anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis ini, lewat hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memasukkan hal ini sebagai bentuk keimanan. Tak akan sempurna iman seorang hamba sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba atau sebagai sesuatu yang paling dicintai melebihi kecintaan kepada keluarga, anak, orang tua dan istri, demikian pula seluruh manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk surga kecuali orang yang enggan. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan siapa saja yang mendurhakaiku, tidak mentaatiku, bermaksiat kepadaku, maka dialah orang, sungguh dia orang yang enggan. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa lewat hadis ini bahwa seluruh umat Rasulullah SAW, baik itu dari kalangan jin dan manusia, seluruhnya, maka mereka punya peluang untuk bisa masuk surga. Hanya saja dikecualikan bagi orang yang enggan. Dan Nabi SAW menjelaskan, ya, orang yang enggan itu adalah orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW. Maka ini sekaligus motivasi bagi kita, ya, sebagai umat Rasulullah SAW, apabila kita menginginkan untuk masuk surga dan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga, maka mentaati Rasulullah SAW adalah kuncinya. Itu adalah faktor utamanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis berikutnya, hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisnya hasan sahih. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus, terhenti, maka tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelahku. Ini hadis yang jelas lagi gamblang, yang menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi dan tidak ada lagi Rasul, karena pintu kenabian dan pintu kerasulan telah terputus dengan diutusnya Nabi SAW. Maka ini bantahan yang telak lewat hadis ini, ya, Rasulullah membantah siapa saja yang mengaku Nabi dan Rasul, atau siapa saja mengakui adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, ya. Maka siapa saja mengaku Nabi atau mengaku Rasul, maka sampaikan hadis ini kepada orang tersebut, ya. Atau siapa saja mengakui adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka sampaikanlah hadis ini kepada orang-orang tersebut. Nah, ini bantahan yang telak kepada siapa saja yang mengaku atau meyakini adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi yang lainnya dengan 6 hal. Yang pertama, u'titu jawami'al kalimi. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, yaitu ungkapan-ungkapan yang ringkas namun padat maknanya. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Kemudian yang kedua adalah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dialami oleh musuh ketika hendak, ya, berperang dengan Rasul dan umatnya. Kemudian berikutnya, wa hillat li al-ghanaimu. Kemudian yang ketiga adalah dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta yang didapatkan dalam peperangan dari musuh, ya. Harta yang didapatkan dari peperangan ketika musuh terkalahkan. Demikian. Maka halal. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian yang keempat adalah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Bumi itu dijadikan sebagai masjid tempat sholat, demikian pula sebagai alat bersuci. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Keutamaan yang kelima adalah, ya, aku diutus kepada seluruh makhluk, baik jin dan manusia. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, wa khutima biyan nabiyyuna. Dan denganku ditutuplah para nabi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, lewat hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan keutamaan beliau sekaligus menunjukkan keutamaan kita sebagai umat Nabi SAW. Dan itu ada 6. Yang pertama adalah ya Rasulullah diberikan ungkapan-ungkapan, ya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ungkapan-ungkapan yang ringkas, yang pendek namun syarat begitu syarat makna, yaitu padat maknanya. Oleh karena kita dapatkan sebahagian ulama ketika mensyarah atau menjelaskan hadis yang ringkas dari Nabi SAW, kita dapatkan mereka ini sampai mengeluarkan berbagai kesimpulan sampai berjumlah puluhan, bahkan ada yang ratusan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti contohnya ada hadis yang sangat ringkas yang Nabi SAW ketika mendapati anak kecil yang sedang menangis, maka Rasul menghampirinya lalu mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair, yaitu burung kecil, demikian. Hadis yang ringkas ini disebutkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i telah mengeluarkan faedah dari hadis ini sekitar 40, dan yang lain disebutkan sekitar 1000, demikian. Sementara sebagian ulama yang lain hanya bisa menyebutkan sekitar puluhan dari hadis ini, puluhan dari faedah dari hadis ini, 40 atau puluhan faedah dari hadis ini, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ungkapan Nabi SAW ini syarat makna walaupun ringkas ungkapan tersebut. Dan ini juga menjadi kebanggaan bagi kita, kelebihan juga bagi kita sebagai umatnya, di mana kita bisa menghafal hadis-hadis Nabi SAW yang ringkas-ringkas, namun kita bisa menjelaskan kepada manusia tentang kandungan yang padat dari hadis tersebut, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertolongan berupa rasa takut yang dialami oleh musuh ketika hendak berperang dengan umat Islam. Dan ini bukan hanya khusus ketika Nabi saja yang memimpin peperangan tersebut, namun ini bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana musuh-musuh umat Islam ini mengalami rasa takut ketika hendak berperang dengan umat Islam. Dan itu disebutkan dalam satu hadis, sebulan lamanya mereka mengalami rasa takut tersebut, demikian. Berikutnya yang ketiga adalah ghanimah yang dihalalkan. Ghanimah artinya adalah harta yang didapat dalam peperangan dari musuh yang terkalahkan, dari musuh yang terkalahkan. Nah, ini ghanimah dan itu halal. Adapun pada umat-umat terdahulu ketika para nabi beserta dengan umatnya berperang melawan musuh-musuh mereka ketika itu, musuh-musuh orang beriman ketika itu, maka harta yang didapatkan dari peperangan tersebut tidak halal bagi mereka, harus dikumpulkan, bahkan harus dimusnahkan. Bahkan mereka menanti, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka menanti datangnya api yang menyambar dari langit untuk menghanguskan harta yang didapat dari peperangan tersebut. Berbeda dengan harta yang didapatkan dalam peperangan dari musuh yang terkalahkan dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini halal bagi
Rasulullah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah ya, bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk Rasulullah dan umat Rasulullah SAW itu sebagai tempat sholat. Oleh karenanya kita boleh mendirikan ya masjid, demikian pula ya sholat di bumi manapun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mereka tidak bisa sembarangan untuk melakukan ibadah, ya sholat, ya melainkan mereka harus ya, melakukan ibadah tersebut di sawami', yaitu tempat-tempat ibadah yang telah mereka dirikan, ya demikian. Sekaligus juga ya di bumi manapun itu boleh dilakukan ya bersuci, karena bumi itu bisa menjadi alat bersuci, demikian ya. Khusus untuk masjid atau tempat yang ada di bumi ini, maka semuanya itu bisa dijadikan tempat sholat dan bisa dibangun masjid di atasnya, kecuali dua tempat, yaitu kuburan ya dengan kamar mandi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Kata Nabi SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bumi itu semuanya itu adalah masjid, yaitu tempat sujud, bisa untuk melakukan sholat di atasnya, ya. Kecuali kuburan, demikian pula ya WC atau kamar mandi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di atas ya para nabi yang lainnya adalah Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh makhluk. Ini dalil juga yang tegas lagi gamblang bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya diutus kepada manusia, bahkan diutus juga kepada para jin. Karena Rasulullah mengatakan di sini, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk semuanya. Sementara kita tahu bahwasanya makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah jin dan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mereka lah makhluk ya yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin dan manusia, dan kepada mereka lah Rasulullah SAW diutus, demikian. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah Nabi SAW ya diutus, dan dengan beliau ditutuplah para nabi. Dengan diutusnya beliau SAW maka ditutuplah pintu kenabian, tidak ada lagi kenabian dan kerasulan setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 6 keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan siapa saja yang durhaka kepadaku maka sungguh ya dia telah durhaka kepada Allah, dan siapa saja mentaati pemimpinku maka sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja mendurhakai pemimpinku maka sungguh dia telah mendurhakaiku. Demikian ya, ini hadis yang jelas lagi gamblang bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan, man mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kedurhakaan kepada Rasulullah merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu logisnya adalah dikarenakan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membawa ya, yang Rasulullah SAW
memberikan pesan-pesan lewat utusannya tersebut. Yang pesan-pesan ini tentunya ya ini harus wajib untuk dipenuhi atau disambut, begitu juga dilaksanakan demikian. Nah tentunya utusan tersebut yang membawa pesan itu harus pula ditaati dan diikuti agar pesan-pesan tersebut ya itu diikuti dan dipatuhi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu yang logis sesuai dengan logika manusia ya. Ketaatan kepada utusan itu merupakan ketaatan kepada pengutusnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan derajat yang hasan beserta dengan jalur-jalur yang lainnya. Rasulullah bersabda yang maknanya adalah sesungguhnya surga itu diharamkan atas para nabi seluruhnya sampai aku memasuki surga tersebut, dan diharamkan surga itu atas umat-umat yang lain sampai umatku memasukinya. Demikian. Masya Allah, ini keutamaan ya, keutamaan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bangga, kita harus berbangga dan berbahagia menjadi umat Rasulullah SAW. Ya. Dan kebanggaan serta kebahagiaan ini mestilah diiringi dengan rasa syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman dalam surah ya Taha ayat 123, Allah mengatakan yang artinya, maka apabila datang petunjuk dariku kepada kalian, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku tersebut, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Tidak akan sesat di dunia, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dunia, dan tidak akan celaka di akhirat, maka dia akan masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atin wa sahiba syafa'atihim wa la fakhra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba hari kiamat, maka aku menjadi imam para nabi dan sebagai juru bicara mereka, dan aku adalah pemilik dari syafaat mereka dan bukanlah kesombongan, ya, demikian, ya. Lewat hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kedudukan beliau pada hari kiamat, dan ini bukanlah merupakan bentuk, ya, berbangga-bangga dan kesombongan, karena ini memang adalah status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini disampaikan oleh beliau bukan untuk kebanggaan atau untuk berbangga-bangga atau untuk kesombongan, bukan, tapi untuk, ya, pengkabaran kepada umatnya agar umatnya mengimani, ya, kondisi yang terjadi pada hari kiamat kelak, di mana Rasulullah akan menjadi pemimpin para nabi, menjadi juru bicara mereka, demikian pula pemilik syafaat mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, dan kita tutup, ya, penjelasan tentang hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keimanan kepada kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan hadis yang berikut ini, Rasulullah bersabda SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man
yanshaqqu anhu al-qabru yaumal qiyamati wa awalu syafi'in wa awalu musyaffa'in. Baik, hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama yang terbelah kuburan itu ya pada hari kiamat. Maksudnya adalah ya terbuka kuburan itu lalu beliau keluar darinya, demikian pada hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang pertama diizinkan untuk memberikan syafaat, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba sekaligus umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat. Syafaat untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Syafaat Rasulullah SAW untuk diampuni dosa-dosa kita sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka. Demikian. Baik para hamba Allah, rahimani rahimakumullah. Nah ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Penyampaian materinya kita sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Bagi siapa saja di antara pemirsa yang ingin berinteraksi, yaitu bertanya interaktif langsung, silakan hubungi nomor layanan kami di nomor 0822 8888 6630. Silakan ya ingin bertanya langsung ya lewat nomor layanan kami ini di nomor 0822 8888 6630. Adapun yang ingin bertanya lewat tulisan chatting SMS, maka silakan di nomor layanan kami di 0852 6190 4177. Baik, kita akan layani pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga senantiasa dan selalu. Ustadz, ada pertanyaan. Apa hukum menabung uang selama setahun tapi nanti diambil berupa sembako? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan melindungi sang penanya beserta keluarganya di mana saja mereka berada. Baik ya. Hukum menabung uang selama setahun yang nantinya adalah diambil berupa barang-barang pokok, bahan makanan pokok, sembako, maka ini harus diperjelas akadnya. Kita akan merinci yang pertama, apabila tabungan uang yang disetorkan tersebut itu merupakan ya pembayaran atas barang yang telah disebutkan, yang telah dirinci di awal akad tersebut. Berarti di awal tahun ya itu disebutkan barang-barang yang akan diambil kelak, disebutkan. Kemudian pembayaran uang ya dengan cara cicil dalam setahun ini, di akhir tahun nanti baru diambil ya barangnya. Apabila ini merupakan ya tabungan ini merupakan sesuatu yang mengikat, artinya tidak boleh dibatalkan, ya, tidak boleh dibatalkan tabungan tersebut. Contoh dibatalkan maksudnya adalah peserta yang ikut menabung seperti ini tidak boleh untuk mundur dari keikutsertaan. Maka yang seperti ini merupakan bentuk jual beli yang sudah mengikat di awal.
walaupun dengan bahasa menabung, ya. Maka jual beli seperti ini jual beli yang terlarang, karena ini termasuk jual beli kali bil kali atau ad-dain bid-dain, bai'ud dain bid-dain, bai'ul kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, yaitu terhutang barang dan terhutang uang. Barangnya diserahkan di akhir tahun atau ya kita katakan setelah setahun, kemudian uangnya tidak kontan, juga terhutang dengan cara cicil sampai setahun, demikian. Nah, ini terlarang yang seperti ini. Jika demikian, ya. Rincian yang kedua adalah apabila ya akad di awal ini adalah akad menabung, dan tentunya menabung, ya, uang yang ditabung itu boleh diambil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan jual beli karena ini tidak mengikat, demikian, ya. Ini boleh diambil, boleh dikurangi, ya. Bahkan boleh juga tidak jadi. Kalau seandainya nantinya harus dibebankan untuk membayar biaya administrasi dikarenakan petugas yang mengumpulkan uang tersebut, ini tentunya harus diberikan apresiasi, ya, kompensasi atas tugasnya, maka ini diberikan apabila tidak jadi, ya. Maka ini bukan merupakan bentuk bentuk batal atas jual beli, namun ini merupakan bentuk, ya, kebolehan untuk mengambil uang yang ditabung tentunya, dan itu betul-betul, ya, adalah tabungan yang tentunya bagi pemilik uang tersebut itu boleh untuk mengambil kapan saja, demikian. Apabila dibebankan biaya administrasi maka tidak masalah, ya, demikian. Lalu, ya, ketika barang-barang yang dirinci yaitu bahan-bahan sembako, ya, ini disebutkan di awal ini hanya sebagai bentuk penawaran, ya. Ini hanyalah sebagai bentuk penawaran. Dan apabila di akhir tahun nilai uang tersebut telah mencukupi atau hampir mendekati dari harga bahan-bahan sembako yang ditawarkan tersebut, maka disinilah baru dilakukan akad jual beli, ya, baru dilakukan akad jual beli. Nah, ini harus, ya, akad jual beli tersebut harus dilakukan, ya, ketika uang telah sampai atau mendekati waktu atau mendekati nilai dari harga barang tersebut, harga sembako tersebut, ya. Maka kebolehan, jadi hukum rincian yang kedua ini adalah boleh, ya, apabila tadi kita katakan adalah ketika uang tersebut telah mendekati atau telah sempurna mendekati nilai harga barang atau bahan sembako tersebut. Baru ketika itu, ya, langsung diberikan pemotongan terhadap barang, dan itu disepakati oleh masing-masing pihak dan atas dasar kerelaan tentunya. Nah, baru setelah itu diambil barangnya. Maka hal seperti ini dibolehkan, ya. Tetap tidak dibolehkan apabila ternyata ketika nilai barang tersebut belum sempurna, terjadi jual beli dan barang tersebut pun tertunda untuk diserah terimakan. Maka ini tetap saja termasuk jual beli kali bil kali, karena sang calon pembeli atau pembeli tersebut, ya, itu masih terhutang uang dan barang tersebut juga tidak langsung diserah terimakan. Maka dibolehkan apabila nilai uang yang ditabung tersebut telah sama dengan jumlah harga barang, ya, kemudian diberitahu oleh pihak pengumpul uang tersebut kepada pemilik uang bahwasanya uang telah sampai, ya, sesuai dengan nilai harga barang. Nah, seperti itu, ya, atau nilai harga sembako, demikian.
Maka terjadi jual beli walaupun mereka terpisah jarak. Namun dibolehkan karena uang itu telah ada. Uang itu telah ada, demikian. Kemudian barang boleh diambil nanti. Itu cara pertama. Kebolehan. Apabila barang tersebut, uang tersebut telah sampai nilai, ya, sampai nilai harga barang tersebut. Atau apabila ini rincian yang ke berikutnya, ya, untuk kebolehan tadi, apabila uang tersebut belum sampai kepada nilai harga barang, lalu diberlakukan jual beli, maka dibolehkan apabila sang pembeli tersebut langsung mengambil barang, lalu nanti membayar sisanya walaupun beberapa hari atau beberapa waktu berikutnya, demikian. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Nah, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang lirik lagu At-Thayyibah yang dilakukan oleh salah seorang artis penyanyinya, ya. Apakah boleh dinyanyikan, Ustaz? Apakah di dalamnya ada kesyirikan, ya Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lirik lagu Thayyibah itu tidak boleh dinyanyikan, ya. Liriknya apalagi disertai dengan alat musiknya, ya, karena alat musik ini diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama 4 mazhab. Bahkan bukan hanya ulama 4 mazhab, bahkan mazhab-mazhab yang lain itu mengharamkan, ulama-ulama yang lain di luar mazhab yang 4 ini juga mengharamkan, kecuali yang satu saja, yaitu, ya, Ibnu Hazm, yang beliau ini dari mazhab Al-Zahiri. Namun sayangnya, ya, pendapat beliau ini diikuti oleh para ahli ilmu belakangan ini, ya, belakangan ini. Dari ulama-ulama atau dari ahli ilmu 4 mazhab, ya. Dan sangat disayangkan padahal, ya, Imam Asy-Syafi'i itu mengharamkan, namun dari ahli ilmu yang mereka berasal dari mazhab Syafi'i malah menghalalkannya, demikian, ya. Maka bila ada, ya, lagu yang diiringi alat musik, maka ini diharamkan, demikian. Kalau hanya sekedar liriknya saja, apakah boleh untuk dilantunkan? Maka kita katakan, ya, alangkah lebih baik bila kita melantunkan Al-Quran, kita mendapatkan pahala, ya. Melantunkan Al-Quran kita mendapatkan pahala yang satu hurufnya itu dinilai 10 oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10. Kata Nabi SAW, ya, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10-nya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Luar biasa. Alif lam mim itu 30 kebaikan. Rugi kita apabila kita hanya menyanyikan atau melantunkan lirik-lirik lagu yang bisa jadi kita mendapatkan dosa, ya. Adapun Thayyibah ini, apakah di sana ada kesyirikan? Seingat saya iya, cuma saya tidak menghafal dari lirik tersebut, ya. Lirik tersebut saya tidak hafal, ya. Kalau tidak salah sebabnya dikarenakan di sana ada seruan, ya, berupa doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, ya, sebaiknya dihindarkan. Saya sarankan untuk banyak membaca Al-Qur'an, atau silakan Anda menghafal, ya, bukan lirik-lirik lagu seperti ini, tapi hafal saja hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau matan-matan ilmu, demikian, ya. Lebih utama daripada itu adalah Al-Qur'an, Anda baca dan Anda hafalkan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah, afwan. Berikutnya ada pertanyaan,
Assalamualaikum Ustaz, seorang yang orientasi seksualnya menyimpang, bisakah diruqyah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang memiliki penyimpangan seksual, sesungguhnya penyimpangan tersebut itu datang belakangan. Sesungguhnya fitrah manusia adalah bersih dan suci. Ya. Fitrah manusia itu bersih dan suci, ya. Maka apabila dia seorang laki-laki, maka dia adalah condong laki-laki. Apabila dia seorang wanita, maka dia adalah condong wanita, demikian. Itu asalnya. Adapun berikutnya penyimpangan itu terjadi setelah ya adanya faktor-faktor luar yang mendominasi dirinya sehingga dia pun ya mengikutinya, demikian. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi itu terlahir di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi, demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Hanif, lurus, ya. Fa'atathumus syayatin, lalu datang setan-setan itu kepada mereka, fajtalathum, lalu menyimpangkan mereka. Lihat. Jadi syaitan, baik itu jin maupun manusia yang datang kepada mereka lalu ya membujuk mereka, merayu mereka, ya membisiki mereka, menggoda mereka, akhirnya mereka yang ikut kepada syaitan tersebut atas dasar pilihan mereka. Nah, itu syaitan, ya, demikian. Baik itu manusia ataupun jin, demikian. Apakah bisa diruqyah? Maka berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan tadi, maka sesungguhnya ya yang sangat mumpuni dan kuat adalah sesungguhnya penjelasan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang ini menjadi terapi bagi dirinya, ya, agar dia kembali kepada fitrahnya. Ini yang pertama, ya. Atau bisa juga diiringi dengan yang kedua adalah ruqyah. Artinya bisa dengan ruqyah. Ruqyah maksudnya adalah untuk menjauhkan setan jin yang ada pada dirinya, yang menguasainya, yang selalu mengajaknya dan memperindah dalam benaknya dan pandangannya tentang hubungan sejenis, ya, hubungan sejenis. Maka ya kita katakan bisa untuk melakukan terapi dari dua sisi sekaligus ini, ya. Yang pertama adalah dengan terapi ruqyah, ya. Itu fungsinya untuk mengusir dan ya melemahkan pengaruh jin syaitonnya, ya, jin syaitonnya. Kemudian adalah berikutnya melakukan ya penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan bagi dirinya, ya, untuk mengembalikan dia kepada fitrah asalnya. Bila dia laki-laki, maka kembali kepada sifat kelaki-lakiannya. Begitu juga kalau dia perempuan, maka kembali kepada sifat asal wanitanya. Demikian seperti itu. Dan tentunya diiringi dengan apa? Dengan motivasi-motivasi, ya. Targhib, begitu juga tarhib, yaitu ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali kepada hal tersebut, demikian. Karena dia menjadi seperti itu bukanlah karena qadari, tapi atas dasar ikhtiyari, yaitu pilihan dia sendiri, demikian, ya. Yang sesungguhnya dia juga bisa memilih untuk bisa kembali kepada ya kembali kepada fitrahnya, ya, asalnya, tapi tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan darinya. Tentunya demikian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua bentuk penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya kadang bikin kue untuk dibagikan ke jemaah sholat Jumat sebuah masjid. Kalau dibungkus kue, maka saya lampirkan kertas yang bertuliskan order. Silahkan order, hubungi nomor HP sekian. Hukumnya bagaimana itu Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa anta fajazakallahu khaira. Berbuat baik, memberi makan kepada orang lain adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Bahkan ya, apabila hal ini kita lakukan secara cuma-cuma gratis ya, atau kita melayani orang lain yang membeli demikian ya, maka ini juga insya Allah taala ya, kita mendapatkan pahala karena kita membantu orang lain untuk melakukan kebaikan seperti itu ya, itu memberikan makan kepada orang lain, maka ini merupakan kebaikan ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga ya dengan keselamatan. Demikian, dengan keselamatan, dengan selamat, dengan kedamaian. Hadis yang sahih ya. Nah, ini keutamaan yang besar di antaranya ya adalah memberikan makan kepada orang lain. Maka ini merupakan salah satu sebab untuk bisa masuk surga ya, untuk masuk surga. Demikian. Hanya saja kebaikan seperti ini butuh keikhlasan. Ya, jangan sampai kita memiliki motivasi-motivasi lain. Ya, seperti contohnya adalah ya promosi, ya sekaligus promosi kita katakan, sekaligus promosi. Ini kita katakan berarti orang tersebut ya berbuat baik tapi ingin promosi. Ya kalau mau promosi saja ya, demikian. Tapi kalau ingin berbuat baik ikhlas karena Allah, tentu pahalanya lebih besar. Bahkan bisa jadi itu pahala, murni pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, ini ya pernyataan yang Allah abadikan tentang orang-orang yang mereka ikhlas ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak menginginkan dari kalian itu jaza, balasan apapun, wala syukura, dan terima kasih. Ya. Balasan apapun, mau dikasih atau seperti tadi ingin dibeli, ingin dipesan, di order makanannya, ya ini kita katakan tidak perlu seseorang seperti itu ketika hendak berbuat kebaikan. Ya, silakan Anda barangkali bila ingin ingin promosi, maka silakan promosi ketika Anda dalam kondisi tidak memberikan kebaikan secara cuma-cuma seperti ini. Contoh ketika ada orang yang membeli dari Anda ya, ingin dikonsumsi sendiri ya, maka silakan ya Anda cantumkan nomor ya orderan tersebut, nomor pesanan itu. Silakan hubungi nomor ini. Nah, seperti itu. Tapi ketika Anda ingin berbuat baik atau Anda berbuat baik ya kepada orang lain ya, kepada orang lain di masjid yang sholat Jumat atau melakukan ibadah setelah sholatnya, Anda ingin berbagi secara cuma-cuma, maka jangan Anda inginkan ya balasan agar mereka nanti membeli di waktu berikutnya. Tak perlu ya. Kalaulah memang ya Allah takdirkan bahwasanya kita akan mendapatkan keuntungan atas pesanan di waktu berikutnya, maka itu tak akan meleset dari kita. Lalu mengapa kita niatkan dalam kebaikan kita hal tersebut ketika kita melakukan kebaikan? Tak perlu ya. Demikian ya. Tentunya kebaikan ini berbalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan?
Demikian, ya. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan. Demikian, ya. Seperti itu. Maka ikhlaslah. Tak perlu, ya. Tak perlu seandainya nomor tersebut, ya, itu dicantumkan. Kalaulah memang, ya, Anda akan mendapatkan rezeki dari pesanan di waktu berikutnya, maka itu tak akan meleset dari Anda, ya. Ma asabaka, ya, lam yukhti'aka. Apa yang menimpa Anda atau apa yang menghampiri Anda, maka tidak akan meleset dari Anda. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas mengharapkan wajah Allah dalam setiap amal kita dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah memberikan uang pada anak tiri yang diniatkan sedekah tanpa sepengetahuan suami? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan uang, ya, dari seorang istri yang diberikan kepada orang lain, ya, maka ini haruslah meminta izin kepada suami. Ya, ini adab, ini hak seorang suami, adab kepada suami. Ya, seorang istri apabila ingin membelanjakan hartanya, bahkan harta pribadinya, lebih-lebih harta suaminya, maka itu harus izin dari suaminya. Rasulullah bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika malaha illa biidzni zaujiha." Tidak boleh bagi seorang wanita membelanjakan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Demikian, ya. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kajian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir, seperti biasa kita motivasi Anda semua, para pemirsa dan para pendengar sekalian, untuk berdonasi, mengarahkan sebagian rezeki kita yang Allah titipkan kepada kita untuk berdonasi, yang membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan arahkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau ke Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555. Saya ulangi, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa membaca di layar kaca Anda, ya, nomor rekening tersebut. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.